Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ingat, harus tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, dan makan makanan yang bergizi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 9, yaitu dengan materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu untuk mengerti, memahami apa itu pengertian dari persamaan kuadrat dan dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, langsung saja. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah pengertian. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dan memiliki pangkat tertingginya 2. Ingat ya, ada 2 kata kunci, hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Di mana bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang di depan X kuadrat adalah A, koefisien A. Yang di depan X adalah koefisien B. Dan yang sendiri adalah C. Oke, contoh. Di sini saya punya 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Jika kita disuruh mencari nilai A, B, dan C-nya, maka bisa kita selesaikan. Di mana A tadi kan yang ada di depan x kuadrat. Yang di depan x kuadrat ada angka 2, maka A-nya adalah 2. Dan B-nya sama dengan yang ada di depan x. B-nya adalah negatif 3. Dan C adalah yang sendiri, maka C-nya adalah 1. Lanjut untuk contoh yang kedua, di mana saya punya X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Maka nilai A-nya berapa? Ya, A itu yang ada di depan X kuadrat tadi ya. Di sini tidak ada ditulis, berarti 1. B-nya di sini kita nggak punya variabel X, maka B-nya adalah 0 dan C-nya adalah negatif 25. Oke, untuk contoh yang terakhir, saya punya 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Maka di sini saya punya A-nya di depan x kuadrat ada 2, kemudian B-nya yang di depan x ada 4. C-nya yang sendiri, C-nya nggak ada, berarti C-nya sama dengan 0. Oke, lanjut. Lanjut cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah untuk cara yang pertama, yaitu dengan cara pemfaktoran atau memfaktorkan sama ya. Di mana untuk cara memfaktorkan ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama untuk nilai A-nya sama dengan 1. Nah, jika nilai A-nya sama dengan 1, kita mempunyai aturan. Jika A-nya sama dengan 1, maka caranya adalah kita harus misalkan 2 angka. Ya, misalkan 2 angka. Kita misalkan P dan Q, di mana jika kita jumlahkan, ya, kita misalkan P dan Q tadi ya, jika kita jumlahkan hasilnya adalah B. Dan jika kita kalikan, hasilnya adalah C. Jika sudah dapat nanti 2 angka, maka harus kita ubah ke dalam bentuk X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ya.
Contoh di sini saya punya X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0. Yang pertama yang harus kita cari terlebih dahulu adalah nilai A, B, dan C-nya ya. Dimana di sini nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 6, dan nilai C sama dengan negatif 16. Nah, di sini sudah terlihat bahwa A-nya sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1, maka harus kita pakai aturan yang ini. Nah, kita pakai aturannya, di mana kita misalkan dua angka ya. Kita misalkan dua angka yaitu P dan Q. Jika kita tambahkan hasilnya adalah B. B kita punya 6. Nah, jika kita kalikan hasilnya adalah C. C kita punya negatif 16. Jadi kita cari dua angka, apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 6. Jika kita kalikan hasilnya adalah negatif 16. Oke, kita fokus untuk mendapatkan dua angka tersebut, kita fokus di perkalian terlebih dahulu. Cari dua angka yang kita kalikan 16. Berapa kali berapa hasilnya 16? 1 dikali 16. Iya, bisa. Berapa lagi? 2. 2 dikali 8. Oke, bisa. Berapa lagi? 3 kali nggak bisa. Berarti 4 kali 4. Berapa lagi? Habis. Oke. Berarti ada kemungkinan kita pakai 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Nah, jadi angka mana yang kita pakai? Kita kaitkan ke yang penjumlahan. Angka mana yang memungkinkan jika kita jumlahkan atau kurangkan hasilnya 6. Oke, maka kita gunakan yang ini ya. Kenapa? Karena 8 jika kita kurangkan 2 hasilnya adalah 6. Oke. Jika kita kurangkan hasilnya 6. Kalau kita kalikan 8 kali negatif 2 maka hasilnya juga negatif 16. Maka di sini kita dapat nilai P sama dengan 8 dan nilai Q adalah negatif 2. Ingat ya, ini ada tanda negatif. Selanjutnya, jika kita sudah dapat nilai P dan Q-nya, maka kita masukkan ke dalam bentuk ini ya, ke dalam bentuk sini ya. P, X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0. Kita tadi dapat P-nya adalah 8, maka X tambah 8 dikali X ditambah Q, Q-nya tadi negatif 2, maka X kurang 2 sama dengan 0. Oke, maka ini akar-akar pertama, ini akar-akar kedua. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu bisa dinamakan akar-akar ya. Oke, untuk akar-akar pertama maka X tambah 8 harus kita pisah ya, sama dengan 0. Maka X1 di sini saya buat akar-akar pertama adalah X1. Sama dengan, biar di sini tinggal X maka 8-nya harus kita buat 0. Positif 8 agar 0 maka harus kita kurang 8. Jika sebelah sini kita kurang 8, sebelah sini juga harus dikurang 8. Atau cara yang udah pernah saya jelaskan juga dengan cara menyeberangkan ya. Jika tandanya positif, kita seberangkan menjadi negatif. Jika negatif, kita seberangkan menjadi positif. Oke, maka akar-akar yang pertama adalah negatif 8. Untuk akar-akar yang kedua, sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan negatif, kita seberangkan jadi positif 2. Maka akar-akar persamaan dari X kuadrat tambah 6X dikurang 16 sama dengan 0 adalah negatif 8 dan 2. Oke, kita lanjut untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah di mana A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Untuk bentuk yang pertama tadi kan jika A-nya sama dengan 1. Untuk bentuk yang kedua A-nya tidak sama dengan 1. Caranya hampir mirip. Ya, tetap kita misalkan dua angka yaitu P dan Q, di mana jika kita jumlahkan hasilnya adalah B. Dan jika kita kalikan hasilnya adalah A dikali C. Nah, di sini yang dia beda ya. Oke, nah jika sudah dapat angka nilai P dan Q, maka harus kita ubah ke dalam bentuk A dikali X ditambah P per A dikali X ditambah Q per A sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk ke contoh.
Saya punya contoh 6x kuadrat ditambah 7x tambah 2 sama dengan 0. Ya, ingat ya, kita harus cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Di mana A itu tadi kan yang ada di depan x kuadrat berapa? 6. B-nya yang ada di depan x, 7. Dan C-nya yang sendiri adalah 2. Oke. Di sini kita tahu bahwa nilai A-nya itu sama dengan 6, berarti A itu tidak sama dengan 1, maka kita pakai cara yang ini. Oke, di mana caranya adalah kita misalkan dua angka, jika kita jumlahkan hasilnya adalah B, B kita punya 7. Nah, jika kita kalikan hasilnya adalah A dikali C. Kita punya A 6 dan C 2. Maka A kali C 6 dikali 2 sama dengan 12. Cari angka, jika kita jumlahkan adalah 7. Jika kita kalikan adalah 12. Oke, untuk mencarinya kita fokus dulu ke perkalian. Kali-kali berapa yang hasilnya 12? 1 kali 12. Oke, berapa lagi? 2 kali 6. Ya, berapa lagi? 3 kali 4. Ada lagi 4 kali 3. Oke, udah balik lagi ya. Nah, dari 3 angka ini mana yang memungkinkan hasilnya untuk dapat 7? Oke, pastinya yang ini, ya kan? Karena 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Jadi dua angka yang kita cari adalah angka 3 dan angka 4. Jika sudah dapat nilai P dan Q, maka selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam rumus. Di mana A-nya tadi kita punya 6 dikali X ditambah P tadi adalah 3 per 6 dikali X ditambah Q-nya adalah 4 per 6 sama dengan 0. Maka ini akar-akar pertama dan ini akar-akar yang kedua. Kita cari terpisah. X1 untuk akar-akar yang pertama ya, X1 ditambah 3 per 6 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan positif kita seberangkan menjadi negatif. 3 per 6 kita sederhanakan sama-sama bagi 3 menjadi 1 per 2. Untuk X2 adalah 4 per 6 sama dengan 0. Maka X2-nya adalah positif kita seberangkan jadi negatif. Sama-sama kita bagi 2. Makanya jadi 2 per 3. Maka akar-akar persamaan dari 6x kuadrat tambah 7x tambah 2 sama dengan 0 adalah negatif setengah dan negatif 2 per 3. Oke, sekian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan latihan soal yang telah saya beri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.